Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perencanaan proyek. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama dengan saya Dinti Eka Putri dengan NIM 0602032208. Dan untuk anggota yang kedua yaitu Asraful Ibad dengan NIM 0602032226. Untuk penjelasan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan langkah awal yang krusial dalam proses manajemen proyek. Tahap ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang tersedia untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek. Perencanaan proyek mencakup penentuan tujuan, sasaran, serta pengaturan sumber daya, dana, dan jadwal yang diperlukan. Penjelasan kedua mengenai fungsi dan tujuan perencanaan proyek. Fungsi perencanaan secara umum adalah sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Fungsi perencanaan proyek. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi merupakan proses penting yang memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, rencana, dan kemajuan proyek. Kedua, ada alokasi sumber daya. Dalam hal ini, merupakan proses penentuan dan pengorganisasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi perencanaan proyek merupakan alat bantu perencanaan. Dalam hal ini, fungsi perencanaan sebagai alat bantu perencanaan dan pelaksanaan untuk memperhatikan ke depan dan menyadari tentang pentingnya unsur waktu. Keempat, ada panduan pelaksanaan, yaitu merupakan kerangka kerja atau yang memberikan arahan yang jelas untuk melaksanakan proyek dari awal hingga akhir. Selanjutnya, yaitu tentang tujuan perencanaan proyek. Tujuan utama dari perencanaan proyek adalah untuk panduan atau pedoman dalam pelaksanaan proyek. Maka dari itu, rencana yang dibuat harus realitas dan berguna. Untuk mewujudkan rencana yang realitas dan berguna, maka cukup banyak usaha dan waktu yang harus terlibat dalam proses perencanaan proyek dan pengetahuan orang dalam melakukan kebutuhan kerja untuk Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen perencanaan proyek, di mana setiap komponen perencanaan itu memiliki keterikatan dari masing-masing satu persatu komponen dan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisah. Di antara beberapa komponen proyek tersebut diantaranya yaitu ada perencanaan ruang lingkup kerja, ada perencanaan anggaran biaya dan juga estimasi waktu atau jadwal. Yang ketiga yaitu ada perencanaan mutu atau perencanaan kualitas akan proyek tersebut. Yang keempat yaitu perencanaan pengelolaan sumber daya, yang mana sumber daya ini ada dua macam bagian ya. Di antaranya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Yang kelima yaitu manajemen risiko, perencanaan mengenai risiko-risiko apa saja yang akan timbul apabila merencanakan atau melaksanakan suatu proyek. Yang keenam yaitu perencanaan komunikasi. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai logical framework atau kerangka kerja logis dalam perencanaan proyek. Jadi untuk memahami logical framework atau kerangka kerja logis dalam perencanaan proyek, kita perlu memahami apa itu logical framework. Jadi logical framework di sini bisa dimaknai sebagai suatu alat atau perangkat khusus yang secara sistematis itu menganalisa atau menganalisis, meningkatkan, merancang, memantau, dan mengevaluasi suatu proyek. Jadi pada aspek perencanaan ini kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk merencanakan suatu proyek itu dilalui pada tahap analisis. Nah, pada proses analisis itu kita memanfaatkan metode khusus yang mana bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau memenuhi keperluan-keperluan yang dibutuhkan. Jadi pada kebutuhan yang diperlukan ini itu bisa memanfaatkan logical framework ini dengan semaksimal mungkin sebagai pemenuhan kebutuhan perencanaan pada
suatu proyek. Jadi poinnya yaitu menganalisis, meningkatkan, merancang, memantau, dan mengevaluasi suatu rancangan atau rencana proyek. Seperti itu. Beberapa hasil pengamatan atau hasil identifikasi suatu komponen yang ada dalam proyek itu nanti akan diinput atau dimasukkan ke dalam matrik log frame atau logical framework dalam perencanaan proyek, yang mana pada metrik tersebut itu berisi dua bagian, yaitu bagian vertikal dan bagian horizontal, di mana masing-masing bagian tersebut yaitu memiliki aspek-aspek khusus yang akan diidentifikasi dan melalui proses analisa yang lebih mendalam. Nah, pada proses pada bagian vertikal itu memiliki aspek indikator, sumber pembuktian dan asumsi tentang suatu respon dan juga pada suatu risiko. Nah, pada bagian horizontal itu memiliki 4 aspek. Aspek tersebut diantaranya yaitu goals atau tujuan utama, ya, lalu yang kedua ada purpose atau tujuan, dan output yaitu hasil berupa fisik maupun non fisik, dan yang keempat yaitu ada input atau activities, yaitu kegiatan daripada suatu perencanaan proyek tersebut. Kali ini pada pembahasan terakhir yaitu pada pembahasan kesimpulan. Kesimpulan kali ini meliputi pada 4 bahasan, yaitu yang pertama pada bahasan perencanaan proyek, yang kedua pada fungsi dan tujuan perencanaan proyek, yang ketiga pada komponen perencanaan proyek, dan yang keempat tentang logical framework dalam perencanaan proyek. Yang pertama yaitu pada aspek pengertiannya itu adalah langkah-langkah yang melibatkan keputusan untuk mempersiapkan perencanaan proyek. Tujuan meliputi tujuan, sasaran, pengaturan sumber daya, dana, dan pengaturan jadwal. Yang kedua yaitu pada fungsi perencanaan proyek, yaitu untuk mengalokasikan sumber daya, menjadikan alat komunikasi bagi seluruh pihak penyelenggara dalam proyek. Yang selanjutnya yaitu sebagai dasar untuk membantu perencanaan dan sebagai pedoman juga menjadi tolak ukur fungsi pengendalian dalam perencanaan proyek. Yang ketiga yaitu komponen perencanaan proyek. Komponen perencanaan proyek meliputi 4 hal, yaitu pada aspek strategi, aspek tujuan dan kebutuhan yang ada dalam satu proyek. Yang selanjutnya yaitu pada aspek perencanaan strategi. Yang selanjutnya yaitu pada organisasi proyek. Yang terakhir yaitu pada proyek, pada anggaran, estimasi dana dan waktu dalam satu proyek. Yang keempat, pembahasan terakhir yaitu pada logical framework, yang mana logical framework atau kerangka kerja logis dalam suatu proyek perencanaan proyek yaitu berfungsi sebagai alat atau perangkat analisis yang digunakan untuk menganalisis hal-hal yang ada dalam suatu proyek, di mana itu menjadi langkah awal untuk menentukan strategi-strategi apa saja yang dapat digunakan dengan mempertimbangkan aspek negatif dan aspek positif yang ada dalam satu proyek. Demikianlah beberapa pembahasan yang telah kita bahas dan telah kita sampaikan kepada para audiens yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya terhadap kami.